Heboh, oknum Kepala Pekon Tanjung Anom dan Asisten 1 bersama Forkopimda Tanggamus dihadang. Tanggamussentralaktual.com melaporkan. Bermula beredarnya surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tanggal 23 Oktober tahun 2025, nomor 005-5690-47/2005, tentang tindak lanjut tanah lahan hak guna usaha, HGU, XPT Tanggamus Indah. Diketahui surat undangan Asisten 1 ke Forkopimda Tanggamus, dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat pada hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025, di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, tentang permasalahan petani penggarap tumpang sari Pekon Tanjung Anom, di lahan XPT Tanggamus Indah, nomor 4 tahun 1991. Maka dianggap perlu turun ke lapangan, sesuai rujukan peraturan perundang-undangan, dengan titik kumpul di Balai Pekon Tanjung Anom, Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025. Menanggapi hal itu dalam pemangku marga, sekaligus Ketua Pelaksana Harian Marga Buai Belunguh Tanjung Hihan Tanggamus Azhari, SHMM, mewakili Sultan Paduka Mangku Alam Amiruddin, didampingi Jakusuku Haja Penjaga Batin Haji Aliyuddin, menolak dengan tegas sikap Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Daerah Tanggamus, Irfan Wahyudi, STMM. Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025. Dikatakannya, kami atas nama masyarakat adat Marga Buai Belunguh Tanjung Hihan Tanggamus, menyesalkan sikap konyol Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Tanggamus, yang sok lugu, mengkaper keluhan masyarakat tumpang sari Pekon Tanjung Anom, melalui Kepala Pekon Sumardi. Ujarnya. Lebih lanjut Dalom Azhari menjelaskan, gerakan Asisten 1 mengundang Forkopimda turun ke lapangan, alih-alih mengkaper keluhan Kepala Pekon Tanjung Anom, atas keluhan masyarakat setempat, yang tumpang sari di lahan HGU XPTTI. Justeru memperkeruh suasana keamanan dan ketertiban masyarakat Tanggamus, terkhusus masyarakat adat Marga Buai Belunguh. Dalom Azhari menambahkan, bagaimana tidak, tentunya hal itu justeru mengundang perpecahan, karena seyogyanya lahan PT Tanggamus Indah, dengan luas lebih kurang 917,60 hektar, merupakan peralihan dari hak guna usaha PT Tanjung Jati, yang didapat atas perjanjian pinjam pakai Belanda, dengan kewedanaan Belunguh, pada tahun 1931, berakhir tahun 1980, pada tahun 1990 terbitlah HGU PT Tanggamus Indah berakhir pada tahun 2020. Masih kata Dalom Azhari, masyarakat adat Marga Buai Belunguh memulai perjuangan pengembalian tanah ulayat sejak tahun 1997, yang menamai dirinya Tim 20, berujung gugatan oleh PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Marta Tirta, pada tahun 2000, yang hasilnya Pengadilan Negeri Kalianda, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp599.000. Hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 13 PDT G 2001 PN KLD, tutur Azhari. Seiringan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus membentuk panitia khusus dengan hasil laporan Pansus PT Tanggamus Indah Kabupaten Tanggamus nomor 02 Pansus PT TITV 111/2000, dengan kesimpulan 1. Bahwa tanah PT Tanjung Jati seluas 1.552,45 hektar dijadikan hak guna usaha hingga tanggal 24 Desember tahun 1980 atas dasar pasal 55 UU nomor 5/1960 UPA, merupakan lahan cadangan tanaman masyarakat secara turun-temurun di bawah naungan Pesirah Buai Belunguh sejak tahun 1926. 2. HGU PT Tanggamus Indah, yang didapat dari PT Tanjung Jati, berdasarkan pengikatan peralihan hak,
pada tanggal 10 Desember tahun 1979. Seharusnya berakhir pada tanggal 24 Desember tahun 1980, dan tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat selaku pemilik asal. Tetapi sejak tanggal 25 Maret tahun 1991, PT Tanggamus Indah menguasai tanah tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional nomor 16 Bupeten 1991 luas 917 hektar. 3. Hasil pengukuran ulang BPN Tanggamus luas areal PT Tanggamus Indah seluas mencapai 940,38 atau 960 hektar atau terdapat kelebihan 40 hektar. 4. Penguasaan perkebunan kurang terawat atau tidak layak produksi dan sebagian areal lahan ditumpang sarikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. 5. Tanah lokasi HGU PT Tanggamus Indah telah dijual belikan kepada masyarakat, sebagaimana terdapat sertifikat hak milik. 6. PT Tanggamus Indah belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dari tahun 1979 sampai 1999 besaran 6 miliar lebih. 7. Bahwa PT Tanggamus Indah, baik HGU atau HGB telah melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah. Pungkas Dalom Azhari. Sementara itu Haja Penjaga Batin Haji Aliyuddin menuturkan, sejak kandas atau berakhirnya Tim 20, kami masyarakat adat membentuk paguyuban Muahyan Haja Batin Penyimbang Adat yang dinahodai Saudara Arpan Arifin almarhum, di bawah naungan Sultan Paduka Mangku Alam Amiruddin dan penggawa Jaku suku serta masyarakat adat. Sampai pada akhirnya habis masa hak guna usaha PT Tanggamus Indah pada tahun 2000, dan ada perpanjangan 2 tahun hingga 2022, berbagai upaya administrasi dan surat somasi 1, 2, dan 3, kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan Forkopimda tingkat Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Pusat, hingga sampai pada saat kami menduduki lahan untuk dijadikan pemukiman dan perkebunan pada tahun 2023. Bahkan baru-baru ini kami mengadakan kegiatan beraudiensi ke Bapak Bupati Tanggamus untuk menyampaikan aspirasi pengembalian lahan ex-PT Tanggamus Indah kepada masyarakat adat Marga Buai Belungu. Dengan lantang Bapak Bupati siap memfasilitasi perjuangan pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat adat Marga Buai Belungu. Tiba-tiba beredar kabar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Irfan Wahyudi, sok menjadi pahlawan kesiangan, mengundang Forkopimda Tanggamus turun ke lapangan, alih-alih menyerap aspirasi yang ditunggangi Kepala Pekon Tanjung Anom Sumardi, atas keluhan masyarakatnya yang tumpang sari di lahan ex-PT Tanggamus Indah. Untuk diketahui 99% transimigrasi pekerja PT Tanggamus Indah berasal dari berbagai daerah di luar Lampung, yang beranak pinak sehingga berdirinya Pekon Tanjung Anom sekarang ini, yang sangat menyedihkan tanpa melibatkan dan berkoordinasi dengan masyarakat adat Marga Buai Belungu. Tentunya hal ini mengundang gaduh bahkan memancing pertikaian antar suku di Kabupaten Tanggamus. Kalau boleh jujur, dari awal kami mengajak dan merangkul masyarakat, melalui Kepala Pekon Tanjung Anom itu sendiri, bersama-sama berjuang. Tapi mereka lebih memilih tumpang sari, yang beralih mau menguasai lahan dengan menanam berbagai tanaman tua seperti kopi, duren, kelapa, alpokat dan lain-lain. Maka daripada itu kami sampaikan sikap, bahwa tanah ulayat harus kembali ke adat, dan kami pastikan siapapun yang akan merongrong ketenangan kami, akan kami hadapi sampai titik darah penghabisan, dan akan kami pertahankan. Tanah ex-PT Tanggamus Indah harus kembali kepada masyarakat adat Marga Buai Belungu. Tutup Haja Penjaga Batin Haji Aliyuddin, dari Kabupaten Tanggamus Sentralaktual.com melaporkan. Ini berapa kon? Ini kan udah saya pernah habis ke situ. Situ nggak ada koordinasi sama saya. Ini kan lagi sengketa tanah ini harus kita perjual ke Bendera ATR. Sudah saya sampaikan. Tapi situ nggak ada koordinasi sama saya. Nggak pernah telepon. Ada acara punya telepon. Kita coba tanggung jawab, Bim. Masa barusan ngomong. Ini saya salahnya. ngomong sama ketua ini ada.
Kan saya udah ke rumah Pak Kakon gini-gini kan betul kan? Ya. Untuk ketertiban bersama kita minta aku tim setengah musik ini aman. Saya udah janji dengan Kapolda. Kan gitu kan? Apalagi santun saya kampus mas itu santun benar saya. Ibarat kamu kayaknya kepala dua. Kalau bicara PT kan Bapak. PT pakai baju perwakilan aja. Mana asisten satu? Asisten satu mana? Pemda Tenggamus mana? Mana coba? Mana tumpang sari itu, Pak? Pak, mohon maaf. Kami di sini warga Tenggamus ini pribumi. Ya. Bapak mau sejarah, kami siap melayani Bapak menceritakan sejarah. Kalau pendatang mengaku diri sebagai pendatang, hormati Penduduk. tuan rumah. Hormati Jangan Tuan Bobi. mentang-mentang jadi kakon semena-mena mengundang kamu orang semua, kami tidak diundang. Karena dia membela masyarakat. Membela sih boleh Pak, tapi sesuai dengan fakta. Tanah ini, mereka tuh mau tumpang sari, silahkan. Kami izinkan tumpang sari, bahkan seluruh masyarakat kalau mau tumpang sari. Alhamdulillah. Kita sama-sama semua di sini. Tapi kalau mereka mengklaim tanah, itu nanti ya. kalau mereka mengklaim tanah itu tanah nenek moyang mereka, kami minta suratnya tahun berapa? 1764 adat berdiri Pak. Tahun 1931 tanah ini dipinjam oleh Belanda. 45 merdeka, 1997 Pemda baru berdiri. Jadi kalau Pemda negara ini mengklaim tanah ini milik negara, negara yang mana yang mengklaim? Negara itu organisasi Pak. Betul. Rakyat ini yang memegang kedaulatan. Jadi jangan sampai jadi mesuji di sini, Pak. Ya. Kami tidak takut mati. Demi Allah, kami tidak takut mati. Allahu Akbar. Allah. Mohon maaf sebelumnya. Silakan. Udah, ini kita nggak usah tarik aja. Udah. Jadi saya pesan sama Pak. Bapak datang ke adat nanti Pak ya. Saya pesan sama Pak Marde. Kalau mau diselesaikan perkara ini, ya, bilangkan sama anak buahmu, masyarakatmu, tanah sana tanah adat, tebang semua tanam-tanaman mereka. Silakan. Kalau untuk Mas Ari silakan. Silakan. Sip. Hah? Kalau mau memiliki tanah itu ngobrol dengan kami. Masuk Kami tidak ada. Malah kami Orang rangkul bagaimana lagi, semua Pak? orang-orang ini. Masyarakat yang mau apa adat yang mau mengalah, apa masyarakat yang mau mengalah? Udah berkali-kali. Kalau kamu orang itu menginginkan tanah itu, silahkan datang ke adat, kita bikinkan surat hibah, kita berikan. Betul. Kami berjuang pakai uang. Kami bukan di komersial Pak, harus sekian puluh juta, bukan. Kita musyawarah. Tapi kalau mereka mengklaim tidak terima, tanaman mereka dirusak, kami tidak terima, tanah kami diduduki. Saya rasa cukup. Dengarkan dulu. Jangan salah paham, kami hanya melakukan pengecekan. Dan bukan ibarat kata mau memihak sana atau memihak sini. Kami datang ke sini menghadiri undangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada konflik antara A dan B. Jadi kami datang ke sini jangan sampai salah paham bahwa kami hadir ke sini memastikan agar situasi Kamtimas tetap aman dan kondusif. Itu yang kita jaga Pak. Dari dulu prinsipnya. Izin, yang kedua, ketika terjadi seperti ini melihat gejala-gejala sosial yang timbul, kami ya mohon izin saya sampaikan sementara kegiatan ini ya kita tidak lanjutkan dulu. Jangan dilanjutkan. Jangan Jangan dilanjutkan.